Halo, ketemu lagi bersama saya Lili Permata dari Jerman Schule. Kalau di video sebelumnya saya membandingkan dua program ke Jerman, yaitu program FSC atau FSC dan PFD. Sekarang di video kali ini saya akan membahas dua program lainnya, yaitu Au Pair dan Ausbildung. Nah, kira-kira dari teman-teman yang masih di Indonesia domisilinya, teman-teman lebih baik memilih Au Pair dulu atau langsung ke program Ausbildung. Oke, ada berbagai pertimbangan dan juga ada berbagai perbedaan dari dua bidang ini. Yang pertama yaitu kalau misalnya dari teman-teman ingin program Ausbildung langsung, itu tidak ada masalah, tidak ada yang namanya orang yang kedutaan ataupun syarat yang membatasi bahwa seseorang yang kalau mau Ausbildung harus mulai dari Au Pair dulu, kemudian lanjut FSC, kemudian dilanjut PFD baru deh bisa Ausbildung. Nggak ada, tidak ada ketentuan yang demikian, tidak ada keharusan yang seperti itu. Artinya kalau misalnya kalian sekiranya mampu, sanggup untuk langsung Ausbildung, ya langsung Ausbildung nggak masalah. Oke, sebelum kita lanjut lebih detail lagi mengenai program Ausbildung dan Au Pair ini, kita harus samakan persepsi dulu apa itu Ausbildung dan apa itu Au Pair. Au Pair yang merupakan pertukaran budaya, pertukaran bahasa, di mana peserta Au Pair tinggal langsung bersama Gastfamilie atau keluarga angkatnya di satu rumah yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dan program ini berlangsung hanya 1 tahun, tidak bisa diperpanjang. Itu program untuk Au Pair. Nah, usia untuk Au Pair itu sendiri yaitu maksimal 27 tahun, atau di saat pengajuan visa ke Jerman itu berusia 26 tahun sebelum 27 tahun. Nah, kalau misalnya sertifikat bahasa Au Pair apa? Sertifikat bahasa ya hanya A1, sangat gampang untuk dapat A1. Belajar sebulan aja peserta dari Jerman Schule pasti lulus A1 gitu. Nah, kemudian untuk gaji Au Pair berapa? Gaji Au Pair itu per bulannya 280 euro plus 50 euro untuk Unterstützung atau untuk bantuan dari Gastfamilie untuk melanjutkan kursus bahasa teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman mau Ausbildung, bagaimana sih syaratnya? Apa sih Ausbildung dan ketentuannya? Sebenarnya untuk Ausbildung programnya panjang kali lebar, itu udah saya bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman tolong lihat lagi video yang udah saya buat, walaupun mungkin sederhana ya, tapi semoga intinya tersampaikan. Nah, untuk Ausbildung yaitu sama dengan program vokasi, di mana kalian bekerja dan sekolah secara bersamaan selama 3 tahun di Jerman. Nah, ini juga memiliki benefitnya yang berbeda dengan program Au Pair, dimana kalau misalnya Ausbildung kalian tinggal sendiri di apartemen sendiri, di tempat tinggal sendiri, tidak dengan Gastfamilie kalian. Kemudian gajinya tentu lebih tinggi karena di sini bekerja gitu. Nah, kalian kalau bekerja ya biasanya ya bekerja seperti layaknya orang bekerja, misalnya 8 jam sehari misalnya, seperti itu. Dan kemudian antara bekerja dan studi dan sekolah itu ada perbedaannya. Kalau misalnya minggu ini misalnya studi, kemungkinan minggu depannya kalian harus bekerja gitu. Nah, untuk gajinya berkisaran mulai dari 800 euro sampai dengan 1100 euro, dan itu naik setiap tahunnya. Kemudian ada juga bidang Ausbildung yang menyediakan tempat tinggal yang udah disiapkan, jadi kalian nggak perlu mencari apartemen. Kemudian sertifikat bahasa yang diminta mulai dari B1 atau B2 yang direkomendasikan. Artinya, kalau misalnya kalian punya sertifikat bahasa B2, tentunya jauh lebih bagus daripada kalian yang hanya memiliki sertifikat bahasa B1. Karena kalau B1 kalian nggak bisa milih program, kalian bisa milih ya hotel, gastronomi gitu ya. Kalau misalnya di bidang kesehatan atau bidang lainnya kalian bisa milih, tapi syaratnya harus sertifikat B2. Nah, untuk usia Ausbildung sendiri bagaimana? Nah, sebenarnya untuk usia Ausbildung tidak ada yang namanya ketentuan dimana kalian harus maksimal di usia sekian, lebih dari itu nggak ada gitu. Nggak ada ketentuan usia demikian. Cuman kalau misalnya dari kita lembaga Jerman Schule itu membatasi yaitu 38 tahun atau maksimal sebelum 40 tahun gitu. Nah, oke, itu untuk pembahasan singkat antara Au Pair dan Ausbildung. Nah, sekarang kita membahas apa sih perbedaannya, apakah kalian harus Au Pair dulu atau langsung Ausbildung. Pertama,
kalau misalnya kalian memiliki kemampuan bahasa Jerman yang cukup atau pemahaman bahasa Jerman yang bisa lebih cepat gitu memahami suatu bahasa asing, saya sarankan kalian langsung belajar sampai B1 untuk ujian B1 atau B2. Tapi kalau misalnya kalian sendiri itu memiliki rasa malas yang cukup membuat kalian tidak maksimal dalam belajar dan hanya mentargetkan diri untuk sertifikat A1 saja dan usia kalian belum 27 tahun dan kalian seorang perempuan, saya sarankan ya udah ikut au pair dulu supaya tidak culture shock nantinya di Jerman. Karena akan ada yang namanya budaya yang Eropa yang bikin kalian kok gini, di Indonesia nggak seperti itu gitu. Kenapa ribet seperti ini, kenapa harus seperti ini, seperti itu, di Indonesia nggak seperti itu. Nah itu nggak bisa, kalau kalian udah di Jerman nggak boleh mengatakan itu lagi, karena udah menjadi risiko dan kalian udah memilih, otomatis kalau memilih ya harus dijalankan seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya kalian ingin memiliki gaji yang lebih tinggi, karir yang lebih matang, atau misalnya kesempatan untuk bekerja di Jerman yang lebih terbuka, saya sarankan untuk langsung ke Ausbildung. Otomatis kalian loncat 2 program, yaitu program au pair dan FSC. Kenapa kalian bisa loncat ya? Nggak harus kalian untuk memulai untuk Ausbildung itu langsung dari au pair. Kalian bisa langsung dari Ausbildung gitu. Tidak harus au pair atau FSC dulu. Itu akan membuka kesempatan kalian untuk membangun karir lebih cepat gitu daripada orang yang au pair dulu. Karena kalau au pair dulu itu 1 tahun, nanti FSC lagi 1 tahun, 2 tahun, kalau bisa diperpanjang 2,5 tahun, jadinya baru deh mulai Ausbildung 3 tahun. Berarti sampai kalian lulus Ausbildung itu butuh waktu yang namanya 4,5 tahun gitu, atau 5 tahun, malah 5 tahun ya, karena Ausbildungnya 3 tahun. Nah itu baru kalian akan lolos bisa dikatakan menjadi Fachkraft. Tapi kalau misalnya kalian langsung loncat 2 program, ya udah berarti 3 tahun ke depan kalian fokus dalam menjalankan program Ausbildung, dan setelahnya kalian akan disebut menjadi Fachkraft atau tenaga ahli di Jerman, seperti itu. Nah ini kalau misalnya kalian langsung ke Ausbildung, tentunya ada banyak hal yang mungkin harus kalian pahami. Yang pertama, kultur shocknya. Artinya kalau Ausbildung itu berlangsung 3 tahun, au pair 1 tahun, kalau misalnya au pair selesai, kalian bisa balik ke Indo. Sementara kalau misalnya Ausbildung, kalian harus menjalankan Ausbildung ini selama 3 tahun. Kecuali kalian dipecat atau dikunjung, atau kalian yang mengundurkan diri gitu. Nah banyak sekali juga orang Indonesia yang tinggal di Jerman dan tidak betah dan tidak tahan dan kembali ke Indonesia, padahal udah melewati proses yang panjang ya, udah melewati rintangan, udah melewati yang namanya dokumen ini dokumen itu, dan saya sayangkan sekali kalau misalnya banyak atau ada peserta yang demikian. Karena kalau misalnya kalian udah mengatakan ya udah tujuan aku A, ya sampai kalian dapat harus gimana pun caranya, seperti apapun problemnya harus kalian lewati gitu. So, seperti itu. Kemudian untuk Ausbildung sendiri, kalian harus bisa menentukan mana program Ausbildung, bidang Ausbildung yang bisa kalian jalani. Artinya mampu secara fisik, mental, otak, dan pikiran. Artinya jangan targetkan diri kalian di mana kalian sendiri bahasa Jermannya masih belepotan, targetnya udah menjadi contoh Zahnarzt, atau misalnya kalian mau jadi asisten dokter gigi gitu. Nah itu bukannya tidak mungkin ya, mungkin gitu, sangat dimungkinkan karena ada peluangnya. Cuman ya kemampuan bahasa Jerman kalian minimal B2. Kalau misalnya kalian hanya stuck di B1, gimana pun caranya kalian pilih misalnya jadi perawat ya, itu minimalnya dimintanya orang dari Jerman aja udah B2 gitu. Gimana kalian yang masih di Indo gitu. Nah berkali-kali saya bilang kalau misalnya nggak masalah kalau misalnya ada peserta yang nanya, Frau saya mau Ausbildung nanti bagian kesehatan ya, marketing ya, IT ya, desain grafis ya, terus desainer ya, terus segala macam. Bukannya saya tidak mensupport atau bukannya meremehkan juga, karena yang paling utama sekali kalau misalnya kalian bekerja di Jerman, di mana di negara Jerman bahasa utamanya itu bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Artinya kalian harus mampu secara mündlich, secara schreiben, secara lesen, dan secara hören untuk bisa berbahasa Jerman dengan baik dan benar tentunya.
Tapi kalau misalnya kalian kemampuan bahasa Jermannya cuma A2, targetnya pengen asisten, misalnya asisten dokter gigi, keperawatan dan lain-lain, itu sangat sulit kayak gitu. Jadi kalian harus bisa mengukur diri sendiri. Apalagi kalau misalnya kalian hanya bisa A2, ya saran saya kembali yang mulai dari au pair dulu gitu. Karena untuk FSC atau BFD pun nggak mungkin syaratnya B1 gitu. So, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau mulai dari program yang mana, kalian harus bisa menentukan apakah kalian itu sanggup, mampu atau enggak gitu. Karena kalau misalnya kalian sendiri nggak mampu untuk sertifikat bahasa B1, ya kalian harus dari au pair dulu gitu. Tapi kalau sanggup, saya sarankan, saya anjurkan atau saya rekomendasikan kalian langsung ke program Ausbildung. Asalkan ya kalian punya sertifikat itu tadi gitu. Karena kalau misalnya anak-anak au pair FSC itu targetnya pasti nantinya ke Ausbildung. Nah, kalau misalnya kalian punya kesempatan langsung loncat 2 program, artinya kalian udah mempersingkat 2,5 tahun untuk program au pair dan FSC di Jerman. Kalian bisa membangun karir kalian dengan biaya dan gaji yang lebih tinggi tentunya. Karena saya juga punya ada juga teman yang dari Indonesia langsung Ausbildung, ada juga teman yang dari Indonesia au pair, setelah au pair langsung Ausbildung, nggak mengikuti FSC dulu. Kemudian saya juga ada peserta kursus yang langsung Ausbildung, itu sama sekali nggak masalah. Prosesnya ya sesuai dengan programnya. Tidak ada yang namanya membatasi kalian harus A dulu baru bisa C, itu nggak ada seperti itu. Terus kemudian kalian harus bisa memahami yang namanya, karena kan kalau Ausbildung ada sekolahnya. Hati-hati dengan nilai ujian, hati-hati nanti dengan karena kan ada diskusi untuk di sekolah gitu ya. Walaupun mungkin di praktiknya di saat kalian sekolah tersebut banyak diskusinya, komunikasinya, terus bahasa Jerman kalian pasti dengan sendirinya akan berkembang. Saya sarankan tetap harus mawas diri, artinya jangan sampai, karena untuk Ausbildung ini ada masa probenya yaitu selama 6 bulan. Artinya kalau misalnya selama 6 bulan kalian nggak bisa mengikuti, nanti kalian akan dikundigung atau dipecat itu, atau dikeluarkan dari sekolah, atau nanti dikasih surat peringatan, nilai kamu seperti ini, harusnya seperti ini, targetnya seperti ini, contohnya seperti itu. Atau kamu nggak mengikuti, atau kolega di tempat kerja kamu tidak nyaman, tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan saran saya, walaupun kita dari Asia, kalian harus berani berkomunikasi dengan baik. Artinya katakan sejujurnya, kalau kalian suka ya ngomong suka, kalau misalnya nggak suka atau keberatan harus berani menolak atau katakan nein atau tidak gitu. Jangan merasa nggak enakan, apalagi anak-anak au pair ya, itu banyak sekali anak-anak au pair yang nggak enak, sungkan, gimana ya cara ngomongnya. Jangan seperti itu, kalian harus berani. Nein, ich habe keine Zeit misalnya. Atau misalnya kalian disuruh untuk weekend jaga anaknya, sementara weekend itu waktu kalian libur, ya udah bilang gitu. Kalian mau keluar nih, udah ada termin sama teman, udah bikin janji gitu, ya udah nggak, jangan diterima gitu. Atau misalnya kalian disuruh ngerjain A, B, C, D, padahal kalian udah kerja dari pagi sampai malam gitu, terus masih aja harus ngerjain hal yang lain, karena kalian harus berani nolak. Nggak bisa yang namanya bekerja, apalagi untuk au pair ya, itu ada kontraknya. Ausbildung itu ada kontraknya, harus sesuai dengan kontrak yang berlaku, harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dituliskan gitu. Karena kalau misalnya kalian gak enakan dan kalian orang yang iya aja, saya yakin kalian akan dimanfaatkan. Dan ini pasti dan selalu terjadi, karena karakter atau sifatnya orang Indonesia itu ya sungkan gitu. Nah, sementara orang Jerman gak seperti itu. Orang Jerman berani menolak, orang Jerman berani mengatakan enggak atau nein. Orang Jerman kalau misalnya enggak mau, ya udah enggak gitu. Mereka berpendirian gitu. Kalau kita kan contohnya orang Indonesia kalau udah cinta aja langsung bucin kayak gitu, atau kita kalau disuruh sama atasan aja langsung ya padahal ngedumel di dalamnya gitu. Sementara kalau orang Jerman ya kalau dia salah diomongin lo salah kayak gitu. So seperti itu ya. Kemudian untuk Ausbildung banyak sekali tentunya benefit yang didapatkan, artinya benefit yang paling akan kalian rasakan kalau misalnya kalian Ausbildung itu dengan peserta au pair, yaitu adanya kebebasan. Karena kenapa? Kalau misalnya Ausbildung kalian tinggal sendiri,
Sementara kalau misalnya au pair, kalian harus tinggal bersama Gastfamilie atau keluarga angkat kalian selama 1 tahun di Jerman. Nah, itu akan, contohnya kita tinggal di rumah tante kita sendiri saja, itu mungkin akan ada sungkannya, atau misalnya bangun harus lebih pagi, jangan tidur kesiangan, atau misalnya harus ngelakuin pekerjaan ABCD kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian tinggal di tempat kalian sendiri, di kamar kalian sendiri, kalian bebas mau ngapain, mau tidur sampai siang, mau tidur larut malam, menonton film, mau masak yang bumbunya berbagai macam baunya gitu. Itu terserah kayak gitu, karena itu ya pribadi kalian, private kalian. Tapi kalau misalnya kalian tinggal di rumah GF kalian harus mikirin masak jangan sampai ada yang bau yang orang Jerman gak suka, apalagi masak ikan teri misalnya, ikan asin misalnya, atau masak pokoknya yang mengeluarkan aroma menyengat, orang Jerman itu nggak suka gitu, karena mereka makanannya kebanyakan ya hambar dan sedikit gurih gitu, dan nggak semua orang Jerman pun bisa makan pedas gitu. So seperti itu. Jadi selain benefit gaji yang lebih tinggi, tentunya 2-3 kali lipat dari gaji au pair, kebebasan itu tadi. Jadi kalau misalnya kalian libur, kalian mau pulang larut malam pun bebas kalau kalian misalnya jadi Ausbildung ya. Tapi kalau misalnya kalian tinggal di rumah orang jadi au pair, kalian pulang larut malam sebelum nanti pintunya dikunci, walaupun kalian pasti dikasih kunci, kalian harus confirm tetepan. Contoh misalnya kalian pulang nanti jam 12 malam, hey malam ini saya pulang jam 12 malam ya, gitu. Jadi jangan sampai istilahnya ngendap-ngendap kalian datang masuk ke rumah orang, itu nanti mereka kaget siapa tuh gitu. Tengah malam masuk kayak gitu. Takutnya berpikiran lain. Jadi komunikasi itu sangat penting dimanapun kalian berada. So, seperti itu, saya harap kalian sudah bisa atau udah menentukan ya, oke, saya au pair dulu atau saya langsung ke Ausbildung. Dan untuk langsung ke Ausbildung pun gak sulit, kalian hanya membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan peserta untuk au pair. Karena apa ya? Karena sertifikatnya pun lebih standarnya lebih tinggi daripada au pair, gajinya pun lebih banyak daripada au pair, benefitnya pun lebih bagus daripada au pair. Otomatis effort yang kalian kasih atau usaha yang kalian berikan harus lebih banyak juga gitu, harus sesuai gitu. So seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin Ausbildung, lanjut langsung Ausbildung, nggak masalah. Kalian yang hanya bisa au pair, saya juga tidak merendahkan program au pair, karena program au pair merupakan program yang sangat bagus yang ada di Jerman. Tidak semua negara ada, Indonesia aja nggak punya gitu. Jadi pertukaran budaya, bahasa, kultur, dan kebiasaan dan lain-lain itu bisa kalian dapatkan langsung di saat kalian tinggal bersama dengan keluarga angkat kalian, dan akan tahu, orang Jerman sarapannya seperti ini, orang Indonesia sarapannya pagi lontong, nasi goreng, orang Jerman sarapannya roti, musli, sereal, susu gitu. Terus kalau orang Jerman biasa makan salad, kalau orang Indonesia mungkin tidak semua orang suka sayur gitu misalnya. Orang Jerman biasanya makan hangat itu hanya 1 kali sehari gitu. Kalau orang Indonesia 2 kali sehari gitu. Ada juga orang Jerman yang makannya cuma 2 hari sekali, misalnya sarapan dan makan malam, atau makan siang dan makan malam gitu. Kalau misalnya orang Indonesia yang makan saat lapar. Orang Jerman biasanya kalau makan itu di meja makan, kalau orang Indonesia makan di lesehan atau makan di depan TV gitu. Orang Jerman makan pakai garpu dan pisau, orang Indonesia makan pakai tangan. Nah itu kan budaya, kebiasaan yang berbeda dengan negara kita. Contohnya lagi, orang Jerman kalau sebelum makan itu bilang guten appetit atau selamat makan. Kalau orang Indonesia ya makan aja atau baca doa duluan kayak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau di Indonesia nggak kalian dapatkan, kalian lebih mendapatkannya di Jerman. Itu artinya kalian memiliki kemampuan atau pengalaman yang lebih banyak daripada teman-teman kalian yang di Indonesia gitu. Tentunya seperti itu. Kenapa ya? Karena kalian tinggalnya di luar negeri gitu. Oke, apapun program yang kalian pilih, seperti apapun au pair, FSC, BFD, dan seperti apapun latar belakang kalian, bagaimana cara kalian memulai untuk belajar bahasa Jerman, tapi di saat kalian udah berada di luar negeri, artinya di negara manapun, terkhususnya negara Jerman, saya harap kalian bisa mengikuti program yang kalian pilih dengan baik. Jangan sampai mengecewakan agen kalian ataupun betrip kalian ataupun trigger kalian. Misal 1 bulan ganti Gastfamilie A, 1 bulan berikutnya ganti Gastfamilie B,
ganti gas family C. Kalau seperti itu saya rasa problemnya bukan di gas family, tapi problemnya di diri kalian. Jangan bayangkan untuk jadi au pair kalian santai, liburan ke luar negeri, liburan ke Belanda, Prancis, Italia, dan lain-lain. Kenapa? Karena program au pair itu memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Kalian harus melakukan kewajiban kalian supaya hak kalian itu dipenuhi. Seperti itu. Jadi lakukan sebaik mungkin. Pasti ada yang namanya au pair itu tidak enak. Saya tidak akan pernah mengatakan au pair itu enak banget, enggak akan pernah gitu. Saya mengatakan kalau ke Jerman itu plusnya seperti ini, minusnya seperti ini, dan saya tidak akan dan tidak pernah mengatakan ke peserta Jerman nanti kalian ini, artinya membuai atau apa ya namanya, seperti yang bagus-bagusnya aja yang dikatakan, yang enak-enak aja dikatakan. Enggak, saya selalu mengatakan nanti kalian di Jerman kalian akan seperti ini, keadaannya seperti ini, enggak bisa tiap hari makan makanan Indo misalnya. Kalau mau makan ya harus belanja dulu, harus masak dulu, baru deh bisa kalian makan gitu. Kalau misalnya mau belanja di luar, mau makan di luar ya bisa, tapi mungkin pengeluaran kalian akan bengkak nantinya gitu. Nanti nggak akan bisa menabung gitu. So, seperti itu sih kalau misalnya dari perspektif saya, kalau misalnya kalian mau program ke Jerman. Sekali lagi, untuk kalian yang siap untuk langsung Ausbildung, lanjut ke program Ausbildung, nggak perlu langsung au pair, nggak perlu au pair dulu atau FSC dulu. Tapi untuk kalian yang merasa dirinya belum mampu, belum siap untuk langsung Ausbildung selama 3 tahun di Jerman, coba dulu untuk 1 tahun tinggal di Jerman mengikuti program au pair. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan, walaupun sederhana ya. Semoga intinya tersampaikan. Kalau misalnya kalian masih ada yang belum dimengerti, belum paham atau masih bingung dan ragu, kalian boleh konsultasi gratis bersama saya ataupun langsung DM di Instagram German Schule, atau di link bio IG-nya itu ada terpaut nomor WhatsApp saya. Karena sebelumnya ada yang komen WhatsApp-nya berapa mbak gitu. Nah, kalian bisa lihat di Instagram German Schule ataupun di website German Schule gitu. Jangan lupa untuk share, klik, dan juga bagikan serta subscribe tentunya YouTube German Schule ini, supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya dan bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat lainnya dari Jerman. Oke, sekian itu saja. Semoga kita ketemu lagi di next video. Saya Lili Permata, salam dari Jerman. Bye.